Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah dan surga. Kali ini tema kita yaitu program hidup sederhana. Jadi para sahabat, tentunya kita ini semua manusia. Semua manusia mulai dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Hidupnya tuh berjalan. Hidupnya tuh berfungsi. Hidupnya itu berjalan terus kehidupan itu. Fungsi-fungsinya semua berjalan. Nah, sehingga dalam kehidupan ini para sahabat, orang itu banyak yang tak tentu arah. Ya seperti halnya dulu juga saya seperti itu. Tak tentu arah. Seandainya kita punya agama, seandainya pun kita punya bimbingan dari Nabi, seandainya pun kita punya Al-Quran dan Sunnah, tetapi memang dalam prakteknya itu saya merasakan sendiri. Bahkan banyak sekali. Ya saya merasakan sendiri, bahkan banyak sekali. Hidupnya itu tak tentu arah. Walaupun sudah diajarkan oleh para ulama, kita diajarkan begini, kita diajarkan begitu, kita diajarkan begini dan sebagainya. Begitu kita jalani kehidupan ini, ternyata hidup itu penuh dengan liku-liku. Hidup ini penuh dengan masalah-masalah yang harus diselesaikan. Hidup itu beragam sekali. Orang tujuan hidupnya beragam sekali. Dan kita menemukan itu di kehidupan di lapangan, baik di keluarga, baik di organisasi, baik dia di filosofi, baik dia di prinsip-prinsip hidup, baik beragam-ragam. Sehingga kita, orang yang hidup ini tidak tentu. Kita mau ambil yang mana sebagai patokan kita? Kita mau ambil arah yang mana? Karena pada saat kita menjalani kehidupan itu memang memerlukan satu arah yang jelas, satu arah yang tegas, satu arah yang terorganisir dengan baik dalam pikiran kita. Nah, dengan demikian, arah itulah yang kita tempuh. Sehingga semua fungsi-fungsi kehidupan kita itu berjalan ke arah yang sama ke sana. Tapi memang perjalanan hidup manusia itu tidak selalu mulus, banyak hambatan. Demikian juga dalam menetapkan tujuan hidup. Karena kalau sudah kita tetapkan tujuan hidup, jangka pendek, jangka panjang, sampai ke akhiratnya, nah di sini juga masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Ya di sana ada kesesatan, di sana ada kekurangan, di sana ada keberagaman, di sana kelihatannya bagus padahal salah, kita jalani padahal keliru, kita jalani padahal sesat dan sebagainya. Atau kelihatannya bagus, kelihatannya sesuai sunnah dan sesuai dengan Al-Quran, tetapi ternyata begitu dijalani ternyata tidak sesuai begitu. Nah inilah para sahabat yang kita alami, nah sehingga kita perlu sekali memahami ya tujuan hidup kita, apa-apa yang kita lakukan dan sebagainya, tetapi arah kehidupan itu kita sajikan dengan mudah, dengan simpel dan sederhana, sehingga dia terorganisir dengan baik dalam pikiran kita. Nah, sehingga kita bisa mengarahkan hidup kita ke arah situ dengan sungguh-sungguh dan sampai benar-benar sampai kepada tujuan kita. Nah, itu perlu program. Jadi kita sebut program karena di dalam programnya ada tujuan hidupnya, ada langkah-langkah hidupnya, ada seperti apanya, ada terinci sebuah program, sehingga waktu kita menjalaninya, kita bisa menjalaninya dengan mudah. Menjalaninya sudah teratur, menjalaninya itu dengan sebuah konsep-konsep dan program-program yang baik. Nah ini para sahabat, kita perlu menentukan ini. Karena kalau tidak ada ini, kita akan kehilangan arah. Walaupun kita sudah arah, tapi di arah yang salah.
bisa jadi di arah yang salah, bisa jadi di arah yang sesat, bahkan menemukan arah seakan-akan benar, tetapi kita banyak menemukan kegagalan dalam hidup kita. Karena itu para sahabat, di komunitas Pahala Mengalir ini, kita memiliki sebuah program hidup. Program hidupnya sangat sederhana, para sahabat. Nah, kemudian dari kesederhanaan inilah kita rinci dia. Kita rinci. Nanti perinciannya itulah kita bisa lakukan dengan baik. Ya, dari perincian itu bisa kita lakukan dengan baik secara keseluruhan. Insya Allah, dengan pertolongan, dengan rahmat, dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mencapai semua program yang kita tetapkan dalam hidup kita ini. Nah, ini para sahabat, untuk memudahkan kita sebut dengan program yang sangat sederhana. Mari kita lihat slide berikut ini. Ini para sahabat, kita sebut program hidup yang sederhana atau program hidup sederhana. Kenapa program kita sebut? Karena program ini di dalamnya ada tujuan, ada arah, ada awal, ada akhir, ada cara, ada menjalaninya, ada semua hal di dalamnya secara terperinci. Tetapi program ini secara globalnya, secara garis besarnya harus kita sajikan terlebih dahulu. Nah, sehingga kita sajikan terlebih dahulu program hidup kita yang akan datang, yang akan kita jalani, sehingga mudah kita untuk memahaminya secara utuh menyeluruh dalam sebuah konsep sederhana yang bisa kita ingat arahnya itu. Nah, ini kita lihat program hidup sederhana. Satu, mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan rasa syukur. Nah, ini kita ambil daripada pedoman hidup kita menurut Al-Quran. Karena Al-Quran itu memerintahkan kepada kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan rasa syukur. Nah, ini kita ambil dari surat Al-Fatihah sendiri. Jelas sekali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, mengabdikan diri. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Kenapa kita mengabdikan diri? Nah, ini karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menciptakan, yang maha baik, yang maha terpuji dengan semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita pertama kali kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Rasa syukur itu kita mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas. Nah, sehingga rasa syukur itu mendorong kita untuk mengabdikan diri dengan ikhlas dan bergantung penuh kepada Allah. Nah, ini pengabdian kita, ini berbasis Al-Fatihah. Kemudian, dalam pengabdian itu, ya tentu kita katakan, ya Allah, saya ingin mengabdikan diri padamu, ya Allah. Nah, terus Allah perintahkan kepada kita, kalau kamu mau mengabdikan diri kepada Allah, kepadaku, kata Allah Ta'ala, ya tentu harus kamu canangkan dulu harapanmu seperti apa, cita-citamu seperti apa. Itu juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan dan cita-citamu meminta kepadaku, itu dulu mau mengabdi. Jadi jelas pengabdian kepadamu itu, kepadaku, kata Allah, kepadaku dengan ikhlas dan rasa syukur. Bagus. Nah, itulah. Ya, itulah dia sebagai hamba Allah. Kemudian tanamkan cita-cita dan harapanmu. Karena nanti pada saat kamu mengabdikan diri, kita mengabdikan diri kepada Allah, perlu arah, perlu cita-cita yang akan kita capai, yang sesuai dengan perintah Allah. Jadi cita-cita dan harapan itu yang sesuai dengan perintah Allah. Nah, jadi nggak ngawur begitu. Nah, di dalam
surat Al-Baqarah jelas sekali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di sini jelas sekali kita memohon kepada Allah. Nah, itu perintah Allah. Mohonlah seperti ini. Nah, kita memohon. Nah, sehingga kita gantungkan harapan kita dan cita-cita di situ. Yaitu kebaikan dunia kita dapat, kebaikan akhirat kita dapat, dan kita hidup mengabdikan diri kepada Allah karena kita dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan terlindung dari api neraka. Nah, untuk urusan duniawi, yang disebut dengan kebaikan dunia, nah itu kita urai. Kita urai yaitu kebaikan dunia itu adalah orang-orang yang hidupnya sukses duniawi, sukses akhiratnya, sukses husnul khatimah, ya. Sehingga di dunia terlihat sekali, terlihat sekali di dunia sukses dunianya, sukses di dalam husnul khatimahnya, dan sukses di akhiratnya. Kita menyebut sukses, husnul khatimah, dan surga. Ini atau dengan kata lain sukses dunia akhirat. Nah, dengan ada rincian sukses ini kita berpacu, berusaha, berikhtiar, tentu dengan pertolongan Allah untuk menghidupkan kemampuan kita, potensi kita dalam meraih sukses duniawi. Sukses duniawi tentu spesifik. Silahkan, mau jadi apa? Mau jadi insinyur kah, mau jadi pilot kah, mau jadi dokter kah, mau jadi presiden kah, mau jadi anggota DPR kah, mau jadi apa, semua yang hidup bermanfaat. Mau jadi pebisnis kah, semua yang bermanfaat bagi kehidupan. Itu kita kerjakan, nah masing-masing orang beda-beda. Silahkan, silahkan. Untuk sukses duniawi silahkan. Tapi jangan lupa bahwa sukses duniawi harus husnul khatimah, harus masuk surga. Artinya segala kesuksesan itu untuk duniawi dicapai dengan yang halal. Dicapai dengan yang halal sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Yang halal sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Sukses dunia tapi halal sesuai perintah Allah Ta'ala. Jangan langgar larangannya. Suksesnya tetap. Dan kalau udah begini dia akan husnul khatimah, insya Allah. Husnul khatimah akhir kehidupan yang baik. Dan akhirnya juga masuk dalam surga, atau kita sebut SHS, sukses, husnul khatimah, dan surga, atau SHS. Nah, ini harapan dan cita-citanya. Nah, untuk urusan sukses duniawi, silahkan menurut jurusan masing-masing, menurut jurusan masing-masing, dia beda-beda. Nah, tetapi yang pasti, untuk sukses dunia akhirat itu seragam dalam hal dia harus menjalankan syariat. Syariat khususnya mendirikan salat khusyuk dengan 3T. Salat khusyuknya sudah spesifik, yaitu salat khusyuk 3T. Tumakninah, tafakur, tadabbur. Dilakukan dengan tenang, mengerti yang diucapkan, atau memahami yang diucapkan, atau kemudian menghayatinya. Kemudian menghayatinya. Nah, dengan khusyuk 3T ini kemudian tumbuh akhlak mulia. Akhlak mulia. Nah, ini akhlak mulia inilah yang menjadi standar untuk kesuksesan itu. Semua berlandas pada akhlak mulia. Orangnya sabar, orangnya ikhlas, orangnya ulet, orangnya istiqomah, orangnya itu berakhlak mulia yang lain, orangnya berkasih sayang, dan sebagainya, ini harus sama. Yang berbeda itu kesuksesan per jenis yang ada di dunia. Itu boleh beda. Boleh beda tuh. Misalnya yang satu politisi, jadi politikus, yang satu jenderal, boleh jadi jenderal, yang satu dokter, silakan, yang satu presiden, silakan, yang satu pilot, semua hal-hal yang bermanfaat. Yang satu pejabat pemerintahan, yang satu menteri, yang terserah. Dia sukses dunianya boleh beda. Tetapi untuk husnul khatimah dan surga, itu harus salat khusyuk 3T dan berakhlak mulia. Jadi kalau nggak ada salat khusyuk 3T dan berakhlak mulia, maka sukses di dunia tapi nyemplungnya ke neraka. Nah, itu. Jadi salat khusyuk 3T menentukan husnul khatimah, husnul khatimah,
Jadi salat khusyuk 3T dan akhlak mulia menentukan husnul khatimah dan surga. Sedangkan sukses duniawi kalau tidak ada salat khusyuk 3T-nya, tidak ada akhlak mulianya, nggak masuk. Jadi jangan diukur hanya dari satu sisi. Sehingga dia SHS itu satu konsep utuh, sukses, husnul khatimah, dan surga itu harus berangkaian. Nah ini harus diperjuangkan, silahkan mengambil jurusan masing-masing untuk duniawi, tapi salat khusyuk 3T dan berakhlak mulia mutlak. Nah ini para sahabat, nah ini cara melakukannya sekaligus, tapi cita-citanya itu. Nah para sahabat, memang karena ini sebuah cita-cita sampai ke surga. Jadi cita-citanya sampai ke surga. Bukan cita-cita yang hanya sementara begitu, sampai ke surga. Sukses dunianya, sukses akhiratnya, sampai ke surga, terlindung dari api neraka. Nah sehingga harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Sampai kapan? Selama hidup. Harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh selama hidup kita atau sampai akhir hayat kita. Jadi nggak boleh berhenti berjuang selama hidup. Nggak boleh berhenti berjuang sampai akhir hayat. Nah karena itu dia minimal diperjuangkan dengan sabar, istiqomah, dan bersemangat selama hidup. Jadi ini perjuangan kita, ikhtiar kita terus tidak pernah berakhir sampai akhir hayat atau selama hidup kita. Nah inilah program hidup sederhana, hanya 3 para sahabat, hanya 3 saja. 1, mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan syukur dan rasa syukur. 2, harapan dan cita-citanya adalah sukses, husnul khatimah, dan surga yang akan dicapai atau yang kita capai dengan cara mendirikan salat khusyuk 3T dan berakhlak mulia. Yang ketiga, diperjuangkan dengan sabar, istiqomah, dan bersemangat selama hidup. Tentu di dalamnya ada kesungguhan. Sehingga dengan demikian kita, para sahabat, kita punya arah. Ya, kita punya arah, kita punya program yang nanti akan dirinci menurut keadaannya masing-masing seperti apanya itu, ya sehingga 3 program inilah yang kita lakukan dalam hidup kita dalam rangka meraih sukses, husnul khatimah, dan surga. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.